Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan jurnal umum periodik dari kelompok 5, Five Company. Di sini ada nama-nama anggota kelompok. Yang pertama Meisha, kedua Indah Riani, ketiga Stephanie Priska Aichen, keempat Fitri Abilia Ananda, terakhir Priska Menisari, saya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu jurnal umum periodik. Jurnal umum periodik adalah jurnal yang melakukan pencatatan persediaan barang berdasarkan jumlah fisik barang pada akhir periode. Pada jurnal umum periodik, pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan dilakukan secara terpisah. Mencatat pembelian barang dagangan dengan cara mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang. Mencatat penjualan barang dagangan dengan cara mendebit akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum periodik. Yang pertama, pembelian barang dagang secara tunai. Pembelian barang dagangan ditulis ke akun debit, kas dimasukkan ke akun kredit. Yang kedua, pembelian barang dagangan secara kredit. Pembelian barang dagangan dimasukkan ke akun debit, utang dagang dimasukkan ke akun kredit. Yang ketiga, pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli secara tunai. Kas dicatat ke dalam akun debit, persediaan barang dagangan dicatat ke dalam akun kredit. Yang keempat, pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli secara kredit, utang dagang dicatat dalam debit, retur pembelian dan PH dicatat ke dalam kredit. Yang kelima, penjualan barang dagangan secara tunai. Yang keenam, penjualan barang dagangan secara kredit, piutang dagang dicatat ke dalam akun debit, penjualan dicatat ke dalam akun kredit. Yang ketujuh, penerimaan kembali barang yang telah dijual secara tunai, retur penjualan dan PH dicatat ke dalam akun debit, kas dicatat ke dalam akun kredit. Yang kedelapan, penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit, retur penjualan PH dicatat ke dalam akun pembayaran biaya angkut barang yang dibeli, beban angkut pembelian dicatat ke dalam akun debit, kas dicatat ke dalam akun kredit. Kesepuluh, pembayaran beban angkut barang yang dijual, beban angkut penjualan dicatat ke dalam akun debit, kas dicatat dalam akun kredit. Yang ke-11, pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan. Utang dagang dicatat ke dalam akun debit, kas dicatat dalam akun kredit. Yang ke-12, pembayaran utang dagang dengan adanya potongan. Utang dagang dicatat dalam akun debit, kas dicatat dalam akun kredit, serta potongan pembelian dicatat ke dalam akun kredit. Yang ke-13, penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan, kas dicatat ke dalam akun debit, piutang dagang dicatat dalam akun kredit. Dan yang terakhir, penerimaan pelunasan piutang dengan potongan, kas dicatat ke dalam akun debit, potongan penjualan ke dalam akun debit, serta piutang dagang ke dalam akun kredit. Oke, berikut adalah contoh soal selama bulan Desember 2013. Waserba 21 mencatat transaksi-transaksi di bawah ini. Perusahaan menggunakan metode periodik untuk mencatat transaksi terkait barang dagangan. Pada tanggal 1 Desember, membayar toko bulan Desember sebesar 2.400. 3 Desember membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10, N/30, freight on board, FOB, shipping point sebesar 21.600. 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Mini dengan termin kredit 2/10, N/30, FOB, shipping point sebesar 8.500. 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200.
Pada tanggal 12 Desember, melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. 14 Desember, Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah wanita Luvira sebesar 2.600. 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. 19 Desember melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Ariesta sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon. 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point sebesar 26.000. 21 Desember untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dahulu kiriman pembelian bukti Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. 21 Desember membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 M/30 freight on board FOB destination sebesar 20.000. 24 Desember meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember penjahit Basita karena terdapat catat produksi. 26 Desember menerima returan barang dari Ibu Evielina, membeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. 28 Desember membayar gaji Desember staf penjualan 7.600 dan staf administrasi 4.800. 29 Desember membeli perlengkapan toko, kantong pembungkus, kertas struk, label harga, dan lain-lain sebesar 800. 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Adika Pranustia dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750. 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termaksud ongkos kirimnya. 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember pada penjahit Basita. Berikut adalah daftar saldo metode periodik 1 Desember 2013. Nama akun yang pertama adalah akumulasi depresiasi peralatan toko. Di akun kredit 18.900. Peralatan kantor 60.000 di debit. Akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit 20.000. Utang dagang 32.200 di kredit. Utang gaji kosong, beban yang masih harus dibayar kosong. Baik, saya akan melanjutkan dari Stefani. Utang bank 40.000 di kredit, utang bunga kosong, modal saham 50.000 di kredit, saldo laba 1 Januari 135.100 di kredit, dividen 45.000 di debit, penjualan 1.073.700 di kredit. Retur dan potongan penjualan 30.900 di debit, diskon penjualan 19.800 di debit, pembelian 536.500 di debit, retur dan potongan pembelian 8.500 di kredit, diskon pembelian 9.300 di kredit, beban kirim pembelian 16.100 di debit, beban gaji penjualan 111.600 di debit, beban sewa 27.900 di debit, beban depresiasi peralatan kantor kosong, beban perlengkapan toko kosong, beban kirim penjualan 10.100 di debit,
Beban listrik, air, telepon, toko, 13.200 di debit. Beban penjualan lain-lain, 4.200 di debit. Beban gaji administrasi, 50.600 di debit. Beban iklan, 27.000 di debit. Beban depresiasi peralatan kantor kosong, beban asuransi kosong, beban listrik, air, telepon kantor, 6.600 di debit. Beban bunga kosong, beban administrasi lain-lain, 2.600 di debit, dengan total 1.387.700 di debit dan di kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Friska. Oke, selanjutnya itu adalah Jurnal Umum Periodik PT Wasserba 81 dalam ribuan. Pada tanggal 1 Desember 2013, beban sewa senilai 2.400 dimasukkan ke debit. Kas di BNI sebesar 2.400 dimasukkan ke kredit. Tanggal 3 Desember pembelian 21.600 masuk debit, utang dagang 21.600 masuk kredit. Pada tanggal 4 Desember, beban kirim pembelian sebesar 500 dimasukkan ke debit, kas di BNI sebesar 500 dimasukkan di kredit. Pada tanggal 6 Desember, piutang dagang sebesar 8.500 dimasukkan di debit, penjualan sebesar 8.500 dimasukkan di kredit. Pada tanggal 7 Desember, kas di BNI sebesar 8.900 dimasukkan di debit, piutang dagang sebesar 8.900 dimasukkan di kredit. Pada tanggal 10 Desember, kas di BNI sebesar 27.200 dimasukkan di debit, penjualan sebesar 27.200 dimasukkan di kredit. Pada tanggal 12 Desember, utang dagang sebesar 21.600.000 dimasukkan di debit, diskon pembelian sebesar 432 dimasukkan di kredit, kas di BNI sebesar 21.168 dimasukkan di kredit. Pada tanggal 14 Desember, retur dan potongan penjualan sebesar 1.500 dimasukkan di debit, piutang dagang 1.500 dimasukkan di kredit. Pada tanggal 15 Desember, beban iklan sebesar 2.600 dimasukkan di debit, kas di BNI sebesar 2.600 dimasukkan di kredit. Pada tanggal 16 Desember, kas di BNI sebesar 6.860 dimasukkan di debit, diskon penjualan sebesar 140 dimasukkan di debit, dan piutang dagang sebesar 7.000 dimasukkan di kredit. Selanjutnya akan dianukan oleh Meisha. Akan dibacakan oleh Meisha. Pada tanggal 19 Desember, akun pembelian masuk ke akun debit dia senilai 11.800, kas di BNI senilai 11.800 masuk di akun kredit. Pada tanggal 19 Desember, utang dagang senilai 9.000 di akun debit, kas di BNI senilai 9.000 di akun kredit. Tanggal 20 Desember, piutang dagang 26.000 di akun debit, dengan penjualan 26.000 di akun kredit. Kemudian piutang dagang pada tanggal 21 Desember senilai 1.100 di akun debit, kas di BNI senilai 1.100 di akun kredit. Tanggal 21 Desember, kas di BNI senilai 17.600 di akun debit, dengan piutang dagang 17.600 di akun kredit. Kemudian tanggal 21 Desember, pembelian senilai 20.000 di akun debit, dengan utang dagangnya 20.000 di akun kredit. Tanggal 24 Desember, utang dagang senilai 2.000 di akun debit, dengan retur dan potongan pembelian senilai 2.000 di akun kredit. Kemudian tanggal 26 Desember, retur dan potongan penjualan senilai 1.200 di akun debit, kemudian kas di BNI senilai 1.200 di akun kredit.
Tanggal 28 Desember, beban gaji penjualan 7.600 di akun debit, beban gaji administrasi 4.800 di akun debit, dengan kas di BNI senilai 12.400 di akun kredit. Kemudian tanggal 29 Desember, perlengkapan toko senilai 800 di debit, kemudian kas di BNI senilai 800 di akun kredit. Tanggal 30 Desember, piutang dagang senilai 18.750 di akun debit dengan penjualan 18.750 di akun kredit. Kemudian tanggal 30 Desember, kas di BNI menjadi 26.840 di akun debit dengan diskon penjualan 260 di akun debit dan piutang dagang senilai 27.100 di akun kredit. Yang terakhir 31 Desember dengan utang dagang senilai 18.000, kemudian diskon pembelian 1.800 di akun kredit dan kas di BNI senilai 17.000 di akun kredit dengan jumlah total antara debit dan kredit senilai 267.550. Baik, terima kasih. Berikut adalah daftar pusaka hasil dari PPT kami. Saya selaku moderator kelompok 5 Five Company mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih.